Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tegangan kombinasi. Saya Fauzan Gifari, beserta teman-teman saya, Puput Sulistiowati, Ferdi Rahmat Firdaus, Yasmin Amira Khansa, Yulia Rahayu Ramos, Arda Hafiz Arya Satya, dan Ananda Putri Irdan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tegangan kombinasi. Tegangan adalah gaya yang bekerja per satuan luas penampang. Sementara tegangan kombinasi adalah tegangan yang timbul secara serempak pada suatu konstruksi dinamakan konstruksi menerima tegangan kombinasi. Atau secara sederhana, tegangan kombinasi adalah paduan dari beberapa tegangan. Pada bagian ini akan dibahas tentang sebuah struktur atau bahan yang mengalami lebih dari satu jenis pembebanan dan bekerja secara bersama-sama. Selanjutnya, bagaimana langkah menganalisa tegangan kombinasi? Yaitu dengan mencari reaksi peletakan, mencari momen pada titik yang dicari, mencari gaya normal pada titik yang dicari, titik berat penampang, mencari momen inersia arah X dalam kurung Lx penampang, mencari tegangan lentur pada titik yang dicari, sigma L sama dengan M dikali Y Lx, mencari tegangan normal pada titik yang dicari, sigma N sama dengan Na, yang terakhir mencari tegangan kombinasi dari penjumlahan tegangan lentur dan tegangan normal pada titik yang dicari. Berikut ini merupakan macam-macam dari tegangan kombinasi, di antara lain, yaitu yang pertama ada tegangan lengkung berganda. Tegangan lengkung berganda terjadi apabila sebuah benda, khususnya penampang segi empat, menerima pembebanan lentur yang arahnya berlainan, atau suatu gaya luar yang dapat mengakibatkan pembebanan lentur yang arahnya berlainan. Seperti pada di gambar, gaya P1 dan P2 akan menyebabkan tegangan lengkung pada penampang tertentu, namun arahnya berlainan. Penampang ABCD akan menerima momen maksimum dari gaya P1 dan P2. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tegangan lengkung dan tegangan geser. Bisa kita lihat pada gambar, suatu batang yang salah satu ujungnya dijepit sedangkan ujung lainnya bekerja gaya luar P berjarak 1. Gaya P terhadap A menyebabkan lengkung sebesar M1 sama dengan P dikali 1. Gaya P ini menyebabkan beban normal, maka pada A timbul tegangan geser. Yang ketiga yaitu ada tegangan lengkung dan tarik atau tekan. Tegangan tarik atau tekan terbagi sama rata ke seluruh penampang. Sedangkan tegangan lengkung di titik sebuah penampang normal berbanding seharga dengan jarak titik itu sampai ke garis netral. Jadi tegangan normal yang merupakan tegangan kombinasi dari pembebanan tarik atau tekan dan pembebanan lengkung harus dihitung di mana tegangan bengkok mencapai maksimal atau tegangan pinggir. Tegangan pinggir terjadi apabila batang menerima pembebanan luar pusat atau pembebanan eksentrik yang bekerja di luar sumbu batang. Selanjutnya, yang keempat yaitu tegangan lentur dan puntir. Apabila penampang batang secara serentak menerima pembebanan lengkungan dan pembebanan puntir, maka pada penampang tersebut harus diperhatikan dari kedua pembebanan itu. Hal semacam ini terjadi pada poros, karena pada umumnya poros meneruskan daya melalui sabuk rantai atau roda gigi. Tegangan harus diperhitungkan dari batang, karena pembebanan lengkung dan puntir dapat dicari bermacam-macam cara, dan yang paling umum menggunakan metode mengganti momen lain yang dinamakan momen ideal, yang diduga dapat menyebabkan bahaya patah seperti pembebanan yang sebenarnya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu tentang tegangan puntir dan tarik atau tekan. Suatu konstruksi kadang-kadang mendapat pembebanan puntir dan tarik atau tekan, seperti pada pembebanan gambar.
pada gambar, batang mendapat kopel dan tarikan, sedang gambar, batang menerima kopel dari tekan. Kedua-duanya akan timbul tegangan kombinasi antara puntir dan tarik atau puntir dan tekan. Oleh karena itu, harus dicari tegangan ideal yang akan memberikan perlakuan yang sama dengan yang ditimbulkan tegangan di atas. Untuk menghitung tegangan ideal dari puntir dan tarik atau tekan, biasanya dijabarkan dari pembebanan puntir dan lengkung. Selanjutnya akan dibahas contoh soalnya. Suatu balok AB dengan perletakan roll dan sendi serta panjang, beban terpusat dan beban merata, serta penempang balok seperti pada gambar di bawah. Beban terpusat mengalami sudut 45 derajat. Hitung dan gambar tegangan kombinasi yang terjadi pada balok di titik D sepanjang 2 meter dari titik A. Adapun penyelesaiannya yang pertama, dicari dulu pH atau tekanannya dari H dengan cara 2 dikali cos 45 derajat. Seperti yang diketahui bahwa cos 45 derajat yaitu 1/2 akar 2. Jadi sama dengan 1414 ton. Kemudian untuk PV 2 dikali sin 45 derajat. Sin 45 derajat yaitu 1/2 akar 2. Jadi sama dengan 1414 ton. Yang pertama mencari reaksi perletakan. Sigma MB sama dengan 0, di mana M adalah momen. RAV dikali 4, kemudian dikurang PV dikali 2,5, dikurang Q dikali 4, dikali 1/2 dikali 4 sama dengan 0. R adalah rotasi. Kemudian PV-nya disubstitusi jadi 1414, sehingga diperoleh RAV yaitu 4.884 ton. Kemudian mencari sigma MA sama dengan 0, yaitu min RBV dikali 4, ditambah PV dikali 1,5, ditambah Q dikali 4, dikali 1/2 dikali 4 sama dengan 0. Langkah yang sama seperti sebelumnya, di mana PV disubstitusi yaitu 1414, sehingga diperoleh RBV yaitu 4.530 ton. Kemudian kontrol, sigma RV sama dengan P ditambah Q dikali L. Sama dengan RAV ditambah RBV, sama dengan PV ditambah QL. RAV yang telah diperoleh sebelumnya yaitu 4.884, ditambah dengan RBV yang telah diperoleh sebelumnya yaitu 4.530, sama dengan PV-nya yaitu 1.414, ditambah 2 dikali 4. Sama dengan 9.414 ton, sama dengan 9.414 ton. Hasilnya sama. Kemudian sigma H sama dengan 0. RAH dikurang PH sama dengan 0, kemudian PH-nya dipindah ruaskan, sehingga RAH sama dengan 1414 ton. Gaya normal tekan minus karena gaya P menuju batang. Kemudian kedua adalah mencari momen pada titik yang dicari, pada potongan 1 sampai potongan 1. Di mana MD atau momen sama dengan RAV dikali 2, dikurang Q dikali 2, dikali 1/2 dikali 2, dikurang PV dikali 0,5. Kemudian RAV-nya yaitu 4.884 dikali 2, dikurang 2 dikali 2, dikali 1/2 dikali 2, dikurang 1.414 dikali 0,5. Sehingga diperoleh MD-nya yaitu 5.061 ton. Kemudian yang ketiga adalah mencari gaya normal pada titik yang dicari. N notasi dari gaya normal sama dengan 0 ton. Selanjutnya itu mencari titik berat penampang. Titik berat penampang kali ini pada terhadap garis A, itu rumusnya S1 plus S2 plus S3 sama dengan SL. Dicari dari 10 kali 25 kali 5, ditambah 30 kali 10 kali 25, ditambah 10 kali 25 kali 45, sama dengan penjumlahan dari 10 kali 25, 30 kali 10, 10 kali 25,
X, lalu di penjumlahan hasilnya 20.000 sama dengan 800X, sehingga diperoleh X sama dengan 25 cm dari garis A. Sedangkan terhadap garis B, rumusnya tetap sama. Kemudian 10 kali 25 kali 12,5 plus 30 kali 10 kali 20, itu nanti dijumlahin sama dengan 10 kali 25 plus 30 kali 10 plus 10 kali 25 Y. Diperoleh sumbu Y 12.250 sama dengan 800 Y. Next. Untuk titik berat dari XY 25,15,313 cm, mencari momen inersia penampangnya, yaitu penampang 1 dengan rumus IX1 sama dengan 1 per 12, B1 kali H1 pangkat 3 sama dengan 1 per 12 kali 10 kali 25 pangkat 3 sama dengan 13.020,833 cm per 4. Kemudian di penampang 2, 1X2 sama dengan 1 per 12 kali B2 kali H2 pangkat 3 sama dengan 1 per 12 kali 30 kali 10 pangkat 3, diperoleh hasilnya yaitu 2.500 cm per 4. Kemudian di penampang 3, IX3 sama dengan 1 per 12 dikali B3 dikali H3 pangkat 3 sama dengan 1 per 12 kali 10 kali 25 pangkat 3 sama dengan 13.020,833 cm per 4. Momen inersia penampang IX aksen sama dengan IX1 ditambah A1 dikali 2,813 kuadrat ditambah IX2 ditambah A2 dikali 4,687 kuadrat ditambah IX1 ditambah A3 dikali 2,813 kuadrat sama dengan 13.020,833 ditambah 10,25 dikali 2,813 kuadrat ditambah 2.500 ditambah 30 dikali 10 dikali 4,687 kuadrat ditambah 13.020,833 ditambah 10 dikali 25 dikali 2,813 kuadrat sama dengan 39.088,541 cm pangkat 4. Selanjutnya untuk mencari tegangan lentur, sigma L sama dengan M kali Y per IX. Sigma LA sama dengan 5061 dikali 1000 dikali 100 dikali 9,687 dibagi 39.088,541 menghasilkan 125,423 kg per cm kuadrat. Untuk sigma LB-nya tetap sama, beda angka, yaitu 5061 dikali 1000 dikali 100 dikali 15,313 dibagi 39.088,541 sama dengan 198,266 kg per cm kuadrat. Untuk selanjutnya gambar tegangan lentur bisa dilihat pada slide tersebut. Selanjutnya kita mencari tegangan normal, yaitu sigma N sama dengan ND dibagi A total. Sigma NA sama dengan sigma NB sama dengan 0 dibagi 800 sama dengan 0 kg per cm kuadrat. Untuk selanjutnya, gambar tegangan normal bisa dilihat pada slide tersebut. Kemudian mencari tegangan kombinasi serat atas. Sigma A sama dengan sigma LA ditambah sigma NA sama dengan min 125,423 dikurangi 0 sama dengan min 125,423 kg cm kuadrat. Kemudian untuk sigma B sama dengan sigma LB ditambah sigma NB sama dengan 198,266 dikurangi 0 sama dengan 198,266 kg per cm kuadrat. Untuk selanjutnya gambar tegangan kombinasi, kita bisa lihat pada gambar tersebut sigma NA-nya sama dengan 0 kg per cm kuadrat. Berada di garis netral karena tegangan kombinasi sama dengan tegangan lentur. Tegangan normal sama dengan 0 kg per cm kuadrat.